saya akan menjelaskan proses belajar menurut behavioristik. Dalam behavioristik, belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang berlangsung lama sebagai hasil pengalaman dari lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, proses belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di rumah maupun lingkungan sosial. Dari belajar akan mengakibatkan antara interaksi stimulus dan juga respon. Dalam pandangan ini, manusia dianggap sebagai makhluk yang perilakunya dipengaruhi oleh lingkungan serta pengalaman yang dialami secara berulang. Setiap tindakan yang dilakukan individu tidak terlepas dari adanya rangsangan tertentu yang kemudian direspon dan diperkuat melalui konsekuensi yang menyertainya. Oleh karena itu, lingkungan sosial ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kebiasaan dan perilaku seseorang. Nah, beberapa tokoh utama dalam teori behavioristik antara lain. Yang pertama ada Ivan Pavlov, yang kedua Edward Thorndike, yang ketiga B.F. Skinner, dan yang keempat Edwin Guthrie. Masing-masing tokoh ini memiliki konsep yang berbeda dalam menjelaskan bagaimana perilaku terbentuk. Belajar melalui kebiasaan yang terbentuk secara otomatis lewat asosiasi berulang. Nah, selanjutnya menurut Edward Thorndike connectionism, belajar terjadi karena adanya hubungan antara stimulus dan respon yang diperkuat melalui latihan. Sedangkan menurut B.F. Skinner operant conditioning, belajar melalui penguatan dan hukuman yang mengikuti perilaku. Nah, selanjutnya menurut Guthrie contiguous conditioning, belajar bisa terjadi hanya sekali melalui pendekatan waktu antara stimulus dan respon. Nah, teori-teori tersebut sangat relevan untuk menggunakan dalam menganalisis perilaku manusia di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam lingkungan sosial. Lingkungan sosial seperti pertemanan, keluarga, dan masyarakat merupakan faktor utama yang mempengaruhi pembentukan perilaku individu. Nah, seseorang cenderung menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat dia berada, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, oleh karena itu, laporan ini bertujuan untuk mengidentifikasi 3 situasi nyata dalam lingkungan sosial yang dapat dijelaskan melalui teori behavioristik serta menentukan tokoh yang paling tepat untuk menjelaskan masing-masing situasi tersebut. Oleh karena itu, dalam laporan ini akan membahas 3 situasi nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dianalisis menggunakan teori behavioristik. Dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan sosial seringkali menjadi faktor yang sangat kuat dalam membentuk kebiasaan seseorang. Situasi pertama yang dapat diamati adalah perubahan perilaku menjadi lebih rajin belajar karena pengaruh teman sebaya. Dalam pengalaman saya, ketika saya berada di lingkungan teman-teman yang memiliki kebiasaan belajar bersama, saya awalnya hanya ikut-ikutan tanpa memiliki niat yang kuat. Namun, karena kegiatan tersebut sering dilakukan secara berulang dan menjadi rutinitas, saya mulai terbiasa untuk belajar setiap kali berkumpul dengan mereka. Bahkan, ketika tidak belajar, saya merasa ada yang kurang dan merasa tertinggal oleh teman-teman lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial dapat membentuk kebiasaan melalui proses adaptasi. Lihat scroll media sosial. Seseorang yang suka melihat media sosial karena alasan sebentar, tetapi akhirnya menghabiskan waktu berjam-jam scrolling tanpa tujuan jelas. Situasi ini dapat dijelaskan melalui teori yang dikemukakan B.F. Skinner. Alasannya karena perilaku ini dipengaruhi oleh random, tidak tetap, variable reward. Kadang muncul konten menarik, kadang tidak, justru ini yang membuat orang terus scroll. Sama seperti eksperimen Skinner, ketidakpastian hadiah membuat perilaku semakin sulit dihentikan. Yang kedua, rasa cemas saat mendengar nada notifikasi grup kelas. Setiap kali mendengar bunyi notifikasi dari grup kelas, seseorang langsung merasa tegang karena sering berisi tugas mendadak. Tokoh yang sesuai Ivan Pavlov. Alasannya karena bunyi notifikasi sering dikaitkan dengan tugas atau tekanan. Akhirnya memicu respon emosional cemas. Ini merupakan classical condition. Yang ketiga, refleks mengucap hadir saat nama dipanggil. Saat dosen memanggil nama,
mahasiswa langsung menjawab hadir tanpa berpikir situasi tersebut, sesuai dengan Edwin Coulter misalnya. Karena menurut Coulter, hubungan stimulus respon bisa terbentuk hanya dengan kedekatan waktu. Sekali terbentuk, respon menjadi kebiasaan otomatis. Selanjutnya ada kesimpulan dari teori behavioristik masih sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjelaskan kebiasaan. Perilaku manusia terbentuk melalui pengalaman yang baik, menyenangkan maupun tidak. Nah, oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa pola stimulus dan respon agar dapat mengontrol perilaku dengan lebih baik. Lingkungan sosial seringkali menjadi faktor yang sangat kuat dalam membentuk kebiasaan seseorang. Nah, berdasarkan pembahasan yang dapat disimpulkan dari teori behavioristik mampu menjelaskan bagaimana perilaku manusia terbentuk melalui interaksi antara stimulus dan respon yang diperkuat oleh pengalaman serta lingkungan sosial. Nah, lingkungan seperti teman sebaya, keluarga, masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan individu, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, ketiga situasi yang dianalisis menunjukkan bahwa setiap perilaku dapat dijelaskan melalui pendekatan behavioristik yang berbeda. Nah, kebiasaan rajin belajar mempengaruhi teman sebaya. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari kesimpulan di atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.